Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan materi mengenai teori belajar konstruktivisme. Sebelum kita membahas teori ini lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irbiani Wijayati dengan nomor induk mahasiswa 190102537. Nama saya Novianti Hairunisya dengan nomor induk mahasiswa 19010254456. Nama saya Ratu Hanabila Rahman dengan nomor induk mahasiswa 19010252253. Saya Zulfa Matsudi dengan nomor induk mahasiswa 19010252277. Nama saya Maulidia Junior dengan nomor induk mahasiswa 19010253313. Nama saya Anissa Stianingrum dengan nomor induk mahasiswa 19010251145. Oh ya teman-teman, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu teori belajar konstruktivisme? Agar kalian dapat memahaminya, yuk simak dan tonton video ini sampai habis. Baik teman-teman, sebelum kita mengetahui lebih lanjut teori konstruktivisme, kita harus mengetahui dulu nih, siapa saja yang mencetuskan teori ini. Berikut adalah beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai teori konstruktivisme. Yang pertama yaitu Jean Piaget. Pada teori ini, Piaget menyatakan bahwa proses perkembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman realitis pada seseorang dibangun melalui pengalaman atau keterlibatan aktif pada pembelajaran. Teori belajar konstruktivisme menurut Piaget biasanya disebut juga teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan kognitif. Dalam teori belajar kognitif, Piaget menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang anak dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai dengan skemata yang dimilikinya. Tokoh selanjutnya adalah Lev Vygotsky. Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan kognitif seseorang berbeda-beda sesuai dengan tingkatan usia dan juga anak terlahir sebagai makhluk sosial di mana membutuhkan interaksi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman untuk menemukan zona perkembangannya yang dikenal dengan ZPD atau Zone of Proximal Development. Dapat dikatakan bahwa anak mampu meniru tindakan secara mandiri yang melampaui kapasitasnya, namun dengan batasan tertentu. Nah, hal ini memerlukan bimbingan dari orang dewasa yang lebih kompeten agar pada saat anak meniru, anak mampu melakukannya secara baik atau bahkan dengan cara pemecahan masalah, yaitu dengan bekerja sama dengan teman sebayanya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian dari teori belajar konstruktivisme. Apa sih pengertian dari teori belajar konstruktivisme? Konstruktivisme sendiri merupakan sifat membangun. Membangun dalam segi kemampuan dan juga pemahaman dalam proses pembelajaran. Dengan sifat membangun ini, maka dapat diharapkan munculnya keaktifan pada diri siswa sehingga akan meningkatkan kecerdasannya. Teori belajar konstruktivisme merupakan upaya untuk mengaktifkan peserta didik dengan cara memberikan ruang yang seluas-luasnya agar peserta didik memahami apa yang mereka telah pelajari dengan cara menerapkan konsep-konsep yang sudah diketahuinya, kemudian mempraktikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Dalam teori konstruktivisme, peserta didik membina sendiri pengetahuan yang telah ia dapatkan, guru hanya sebagai fasilitator, dan peserta didiklah yang aktif dalam mencari arti dari apa yang mereka pelajari serta mengembangkannya.
Selanjutnya, ada asumsi dasar mengenai teori konstruktivisme. Asumsi dasar merupakan pemikiran berupa pendapat yang diterima sebagai dasar serta tumpuan untuk berpikir selanjutnya. Berikut merupakan asumsi-asumsi dasar dari teori konstruktivisme. Di antaranya, 1. Pengetahuan disusun melalui pengalaman. Seorang siswa tidak akan mendapatkan pengetahuannya secara murni abstrak, melainkan selalu ada hubungannya dengan apa yang sudah dilalui, atau yang biasa kita sebut sebagai pengalaman. Kita dapat belajar dengan sangat baik apabila pembelajaran baru tersebut berhubungan secara jelas dengan apa yang telah kita lewati dan kita ketahui. 2. Belajar merupakan interpretasi personal mengenai dunia nyata. Artinya, bahwa proses belajar dapat memberikan pemahaman mengenai dunia nyata kepada manusia. 3. Belajar merupakan sebuah proses aktif. Hal ini berarti pembelajar perlu bersikap aktif supaya dapat mengikuti proses belajar secara efektif. Dengan cara seperti ini, diharapkan dapat membantu siswa untuk mengkonstruksikan maknanya sendiri, bukan untuk mendapatkan jawaban yang benar tanpa memahami konsepnya dengan benar. 4. Belajar merupakan kegiatan yang dapat melatih siswa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan yang terakhir, perkembangan konseptual yang bermula dari kesepakatan makna, saling berbagi tentang sudut pandang ganda, serta pengubahan representasi mental melalui pembelajaran yang kolaboratif, atau ada kerjasama dari berbagai pihak. Nah, setelah mengetahui asumsi-asumsi dasar dari teori konstruktivisme, kita akan membahas mengenai teori konstruktivisme dalam belajar. Pembelajaran perlu didesain agar siswa dapat memperoleh pengalaman yang bermakna. Proses pembelajaran yang sesuai menurut teori konstruktivisme adalah proses belajar yang kegiatan pembelajarannya memerlukan keaktifan siswa. Menurut Simon Sky pada tahun 1992, makna belajar adalah suatu aktivitas kegiatan belajar yang aktif. Jadi, dalam teori konstruktivisme, peserta didik dituntut aktif dalam belajar. Peserta didik diharapkan dapat mengembangkan sendiri pengetahuan yang ia peroleh dan berusaha mencari arti dari apa yang sudah mereka pelajari. Misalnya, di dalam pembelajaran, siswa aktif dalam menyampaikan pendapat, aktif dalam bertanya, menganalisis, menafsirkan, memprediksi, dan menguji pemahaman terhadap konsep-konsep yang sedang dipelajari. Dalam penerapannya, guru berperan sebagai fasilitator yang bertugas untuk mendorong terjadinya proses membangun serta mengembangkan pengetahuan dalam diri siswa. Baiklah, sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari teori belajar konstruktivisme. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah guru bukan satu-satunya sumber belajar. Maksudnya adalah guru sebagai fasilitator dan siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa ditekankan untuk lebih aktif dan kreatif. Dan kelebihan yang ketiga adalah pembelajaran menjadi lebih bermakna. Maksudnya adalah siswa tidak hanya mendengarkan dari guru saja, akan tetapi siswa bisa mengaitkan dengan pengalaman-pengalaman yang ia dapatkan sebelumnya. Kemudian, kekurangan dari teori belajar konstruktivisme adalah kekurangan yang pertama adalah peran siswa. Menurut pada teori ini, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan pada siswa. Siswa membuat pengetahuan dengan ide mereka masing-masing. Oleh karena itu, terjadilah sebuah perbedaan antara pendapat siswa dengan pendapat para ahli. Kekurangan yang kedua adalah peran guru. Dalam teori belajar ini, guru berperan membantu agar proses pengonstruksian pengetahuan oleh siswa berjalan dengan lancar. Di sini, guru tidak mengimplementasikan pengetahuan yang sudah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Dan kekurangan yang ketiga adalah sarana belajar. Kondisi sekolah dan sarana yang lainnya juga
sangat berpengaruh pada proses pengembangan pengetahuan dan keaktifan yang dimiliki oleh siswa. Nah, itu dia pembahasan mengenai teori belajar konstruktivisme. Sangat mudah untuk dipahami, bukan? Mohon maaf jika masih ada kekurangan dan kesalahan, baik dalam penyampaian maupun dalam materinya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan, dan jika ingin keluar rumah, tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, dan semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.